Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abdul Muiz, peserta PPG Transformasi tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Bandung. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Cikampek, dan pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan praktik pembelajaran yang merupakan bagian dari ujian kinerja. Semoga video ini dapat menunjukkan bagaimana saya menerapkan kompetensi guru profesional dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Mudah-mudahan pada sehat di kesempatan pada pagi hari ini ya, dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di tahun 2025 ini, dan alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik sekalian, sebelum Bapak masuk dalam pembelajaran di kesempatan pada pagi hari ini, alangkah indahnya di kesempatan pada pagi hari ini Bapak, kita semua bersama-sama memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan kelancaran. Kita berdoa dulu, silakan pimpin doa. Bismillah. Iya. Baik, kita lanjut di kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu dalam pembelajaran di kesempatan pada pagi hari ini, kita akan membahas di kesempatan pada pagi hari ini tentang masalah amanah dan jujur. Baik, Bapak akan memberikan kesempatan dulu untuk adik-adik sekalian di kesempatan pagi hari ini, apa yang disebut dengan amanah dan jujur. Silakan, ada yang bisa menjawab amanah dan jujur? Coba, silakan, siapa namanya? Mufidah, silakan Mufidah. Apa yang disebut dengan amanah? Dah. Ada yang lain? Amanah tadi apa? Menjalankan. Kita tulis amanah tadi apa? Kemampuan untuk menjaga kepercayaan. Sekarang amanah ada yang bisa, apa yang disebut dengan amanah?
Silakan. Ada? Ada yang mau memberikan dari adik-adik sekalian? Silakan, Julpa. Ayo, amanah apa? Ayo. Yang lain, laki-laki tadi jujur, amanah. Sekarang jujur. Apa yang disebut dengan jujur? Jawab. Ulangi, jujur apa? Pelan. Mengatakan yang benar, tidak berbohong. Terus dalam perkataan dan perbuatan. Baik, baik. Nah, jelas tadi amanah dan jujur itu tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, keterkaitan dari amanah dan jujur tadi, amanah kemampuan untuk menjaga kepercayaan, terus salah satunya jujur, mengatakan yang benar, tidak boleh berbohong dalam perkataan dan perbuatan. Dari kedua sifat ataupun pengertian amanah dan jujur ini, kaitannya dalam kehidupan bersehari-hari. Silakan, ada yang bisa? Boleh, siapa namanya? Gaisa. Silakan. Ya, yang berkaitan dengan amanah dengan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menyimpan rahasia teman atau membocorkannya ke orang lain. Contohnya, pengertian dalam keterkaitan amanah jujur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, menciptakan hubungan yang baik, serta menghindari fitnah. Untuk Membangun kepercayaan terus dan reputasi yang baik, reputasi yang baik, terus menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan hubungan harmonis, terus serta bisa juga untuk menghindari fitnah. serta menghindari fitnah. Nah, itu dalam pengertian keseharian sifat amanah dan jujur, membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, menciptakan hubungan harmonis, serta menghindari fitnah. Nah, terus kita lanjut di kesempatan pembelajaran hari ini. Silakan adik-adik sekalian lihat bersama-sama dalam pembelajaran tentang amanah dan kejujuran ini. Buka buku panduannya ataupun ayat Al-Quran yang sudah dipegang, yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Dalam pembelajaran kesempatan pada pagi hari ini, kita lihat dan kita perhatikan, memahami pembelajaran kita hari ini tentang masalah dalil Al-Quran dan hadisnya, masalah amanah dan jujur. Ya, baik, kita lanjut. Amanah dan jujur. Pengertian amanah tadi berasal dari bahasa Arab, yakni amanah ya'munu aminan, yang berarti aman dan tidak takut, ya. Dapat dipercaya,
Jadi orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga serta menjadi aman. Terus lanjut, bentuk-bentuk amanah. Ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada amanah terhadap diri sendiri, terus ada amanah terhadap orang lain. Ini jelas ya, amanah. Baik, sebelum kita buat kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, sebelum kita melanjut ke pembelajaran selanjutnya, tadi kita sudah bersama-sama buat kelompok. Mari kita pahami, lihat dalil Al-Qur'annya tentang amanah dan jujur, terus nanti diskusikan dan nanti bisa untuk dipresentasikan. Silakan untuk pahami ayat Al-Quran tentang amanah dan jujur. Silakan bukunya dibuka. Silakan lihat ayat Al-Qur'annya, penjelasannya, dalil Al-Qur'an tentang memahami amanah dan jujur. Silakan untuk kelompok untuk bisa berdiskusi, nanti dipresentasikan. Silakan ayat dalil dan macam-macam amanah dan jujur. Perhatikan macam-macam amanah ataupun dalil Al-Quran yang berkaitan dengan jujur. Tentu dalam pembelajaran hari ini berkaitan amanah dan jujur itu dalam kehidupan sehari-hari pasti ada, ya, terutama dalam lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan keluarga. Tadi sudah disebutkan bentuk amanah banyak, ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada amanah terhadap diri sendiri, dan amanah terhadap orang lain. Silakan pahami dan perhatikan tentang masalah ayat ataupun macam-macam atau penjelasan dari amanah dan jujur. Sudah? Baik, kalau sudah, kita bahas tentang masalah amanah ini, terutama dalam kelompok-kelompok untuk mempresentasikan pembelajaran hari ini tentang amanah dan jujur. Kelompok siapa dulu yang akan menjelaskan? Silakan. Kelompok 1 mana? Silakan berdiri. Silakan. Apa yang bisa dapat dipahami dan dipelajari dalam pembelajaran amanah dan jujur ini? Silakan, kelompok 1 mana? Atau kelompok yang lain? Silakan kelompok 1. Ada kelompok 1? Tunggu 15 menit. Siapa yang akan menjelaskan? Atau kelompok sendiri aja. Cara menerapkan amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa. Amanah dapat diterapkan dengan cara mengerjakan tugas sekolah tepat waktu dan tidak menyontek, menjaga kepercayaan guru dan orang tua, misalnya dengan tidak boleh berbohong, mengelola tanggung jawab organisasi atau kelompok belajar dengan baik,
Tidak menyalahgunakan fasilitas sekolah seperti meminjam buku perpustakaan dan mengembalikannya tepat waktu. Dan mengembalikannya tepat waktu. Kelompok berapa? 3. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya siapa? Kelompok mana lagi? Silakan, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan yang kencang. Amanah adalah kemampuan untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan, fokus pada menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Contohnya, menyimpan rahasia teman tanpa membocorkannya ke orang lain dan mengembalikan barang pinjaman tepat waktu dan dalam keadaan baik. Jujur adalah sikap mengatakan yang benar dan tidak berbohong dalam perkataan dan perbuatan, fokus pada ucapan yang tindakan yang sesuai dengan fakta. Contohnya, mengakui kesalahan saat lupa mengerjakan PR dan mengembalikan uang lebih saat diberi kembalian yang salah oleh kasir. Mana tepuk tangannya untuk kelompok kedua. Baik, untuk kelompok selanjutnya masih ada yang lainnya yang dalam diskusi pemahaman tentang amanah dan jujur yang akan menjelaskan. Silakan, kelompok mana lagi? Silakan, kelompok 5 mana? Berdiri, akan dikerjakan. Silakan untuk bisa dikerjakan ya per kelompok untuk mengisi jurnal reflektif bagi adik-adik sekalian. Orang lain, baik teman, guru maupun keluarga, menjadi pribadi yang dihormati dan memiliki reputasi baik dalam masyarakat, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari sifat munafik. Itu adalah memahami tentang apa? Hikmah, amanah dan jujur. Yang lain, baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kepada pembahasan materi selanjutnya. Kita berikan tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat kalian semua. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, memberikan apresiasi kepada adik-adik sekalian, dimohonkan untuk berdiri dulu. Kita berdiri. Berdiri. Sudah tugasnya? Siap. Baik, kalau sudah, kita akhiri kebersamaan kita di kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berguna bagi adik-adik sekalian. Sebelum mengakhiri, silakan pimpin doa dan tugasnya dikumpulkan. Silakan pimpin doa. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan di kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Mudah-mudahan sekali lagi berguna dan bermanfaat bagi adik-adik sekalian menjadi orang-orang yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.